Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kuliner yang saya cintai ya. Hari ini kita akan membuat nasi goreng yang rasanya enak, bumbunya sederhana, dan kita kasih topping sehingga tampilannya luar biasa. Menu nasi goreng ini merupakan menu yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia tentunya ya. Nah, bagaimana sih sebetulnya cara membuat nasi goreng ini yang agar rasanya enak dan tentu dengan tampilan yang bagus? Baik, bahan yang dibutuhkan adalah pertama nasi ya. Kemudian ada telur, ada cabai merah, ada bakso dan sosis, kemudian sawi hijau, daun bawang, bawang putih, ditambah dengan garam, micin dan kaldu secukupnya, ada bawang merah, dan ada bawang bombay. Kemudian tambahnya adalah ada kecap manis, ada saus tiram, ada kecap Inggris, dan ada kecap asin. Baik, semua bumbu tadi ya, bawang merah, bawang putih, cabai ya, lalu kita haluskan ya. Bisa memakai ulekan seperti ini, atau kalau ada blender juga boleh ya. Jadi simple saja ya, sesuai dengan alat yang kita punya. Oke ya, kita haluskan ya, karena ini video kita skip untuk cara prosesnya. Kita kemudian siapkan 4 sendok minyak goreng ya, tapi ini sesuai kebutuhan, bisa dikurangi atau tidak tergantung sobat kuliner, tapi patokannya 4 sendok makan ya. Kita panaskan. Setelah dirasa panas ya, kita masukkan bumbu halus tadi ya, kita tumis bumbu halus tadi sampai keluar aromanya, warnanya pun sedikit berubah ya, menjadi lebih agak coklat ya, kuning-kuning coklat ya. Kita tumis ini tidak lama ya, paling hanya semenit aja atau 2 menit paling lama, sampai dia keluar aroma harumnya dan berubah sedikit warnanya. Oke, kemudian kita juga setelah menumis bumbu halus tadi, kemudian kita kasih juga bawang bombay yang sudah kita iris halus ya. Tujuannya adalah supaya membuat bumbu ini semakin harum ya. Bawang bombay ini membuat aroma makanan semakin mantap. Oke ya, kita tumis sampai warna dari bawang bombay ini menjadi lebih halus ya, lebih layu gitu. Oke, kita masukkan telur ya, cukup 1 aja, tapi kalau sobat pengen tambah juga nggak apa-apa. Kita orak-arik ya, kita orak-arik telur tadi. Ini akan membuat makanan semakin mantap ya. Selain sebagai lauk, juga membuat makanan nasi gorengnya menjadi enak. Kemudian kita masukkan juga ada bakso dan sosis selera tentunya, banyaknya ya. Baksonya 3 biji boleh ya, sesuai dengan porsinya, 3 porsi. Sosisnya cukup 1 aja ya, kita iris kecil-kecil atau disesuaikan tentunya ya. Oke, kemudian kita goreng juga supaya lebih matang ya, cukup setengah matang aja sosis dan baksonya ini. Kemudian kita masukkan irisan daun bawang ya, sebagian, karena tadi kita iris banyak. Ini juga akan menambah aroma dari bumbu dan masakan nantinya. Oke, kemudian kita siapkan juga daun sawinya sebagai sayur dan membuat warna makanan juga bervariatif. Kemudian kita masukkan nasi ya, yang boleh katakan nasi pra ini, atau nasi yang sudah kita masak kemarin kalau perlu ya. Ya, kita kebetulan hari ini buat 3 porsi aja ya, kurang lebih ya. Kemudian karena anak saya ada 3 ini. Oke, kita masak, kita aduk-aduk ya nasi ini dengan bumbu yang sudah terlebih dahulu dimasak tadi. Selain diaduk juga kita
melunakkan atau membuat nasi untuk tidak menggumpal ya. Kita tekan-tekan ya, dan hasilnya nanti bagus ya, nasi seperti ambiar gitu terpisah. Sebaiknya memang nasinya adalah nasi perah ya sobat kuliner, tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nasi yang sudah dimasak kemarin gitu lalu kita diamkan, yang penting ya kita diamkan sampai dia dingin, nah itu baru dimasak enak gitu. Oke, untuk api sobat kuliner, pastikan memang untuk nasi goreng itu apinya besar. Tujuannya apa? Supaya mengeluarkan ya dari gorengan tadi, nasi itu ya namanya nasi goreng itu akan lebih nikmat kalau dia ada sedikit rasa terbakarnya. Kemudian kita masukkan garam, micin dan kaldu yang sudah kita siapkan. Seberapa banyak? Ya cukup, kurang lebih ukurannya 1 sendok teh atau kurang dikit lah ya. 1 sendok teh tidak muncul, istilah orang Jawa bilang ya. Lalu kita aduk ya supaya merata asinnya, gurihnya ya, dan tentu rasa kaldunya juga meresap ke seluruh nasi yang kita goreng. Oke. Ini selalu diaduk sobat kuliner, diaduk supaya tidak terlalu kosong dikit nggak apa-apa, namanya nasi goreng, tapi jangan sampai menggumpal dan kosong semuanya ya. Kemudian kita kasih kecap manis berapa, kurang lebih ya 2 sendok aja untuk 3 porsi ya, untuk makan. Kemudian kita tambahkan juga saus tiram ya, cukup 1-2 kali. Terus kecap Inggris ya, kita juga 3 kali penuangan, dan kecap asin ini menyesuaikan karena tadi sudah ada garam, jadi ya kecap asinnya tidak terlalu banyak. Oke, pastikan semuanya sudah masuk sesuai dengan bumbu yang sudah kita siapkan. Kita aduk terus ya, ini dengan api yang besar, maka aromanya ini kalau sobat kuliner ya ada di sekitar nasi goreng ini luar biasa. Enaknya udah terasa ini, bener, harumnya udah aduh. Oke ya, terus kita aduk ya, tujuannya supaya tidak terlalu kosong ya. Ini api besar, lihat aja ya kan, jadi pastikan api besar sepanjang kita memasak, kecuali pas bumbu ya tadi agak dikecilin kalau pas bumbu masuk awal tuh, supaya tidak kosong maksudnya. Kalau udah ada nasinya, apinya harus besar. Kalau sobat kuliner memperhatikan, pasti waktu masak nasi goreng dengan nasi besar itu beda rasanya, lebih enak. Kemudian kita masukkan beberapa potong cabai merah tadi ya. Ini tergantung juga selera, dan daun bawang yang masih sisa. Tujuannya adalah supaya makanan di akhirnya lebih harum dan untuk menyesuaikan dengan pedas. Ini gak terlalu pedas sebetulnya, tapi setidaknya ada rasa cabai yang lebih. Kemudian untuk warna juga lebih menarik ya kan, seperti di resto besar itu kan, kalau nasi gorengnya itu pasti ada warna-warna yang menarik tuh. Api tetap besar ya, cek aja api tetap besar. Ya pastikan api jangan dikecilin ya, karena ini bagus untuk hasil rasanya lebih enak. Oke ya, setelah selesai lalu kita plating, kita siap saji di sini ya. Kita lihat, wow, warnanya udah menarik, rasanya bener deh. Udah kita cicipin tadi ya, ditambah sedikit aja gula kalau yang suka ya, gula pasir. Oke, kita lihat sudah bagus sekali ya, tinggal kita kasih topping di atasnya, kita kasih hiasan. Ya kebetulan kita di sini kasih ada telur iris, ada kol ya, ada tomat dan ada ketimun. Kita sesuaikan tentunya ya dengan topping yang ada. Siap disantap ini tentunya, dan siap untuk disajikan sobat. Wow, nasi goreng enak tentunya ini ya. Baik ya sobat kuliner semua, demikian yang bisa kami sampaikan
atau kita sajikan semoga berkenan dan ini menjadi inspirasi sobat kuliner untuk membuat nasi goreng yang enak dengan bumbu sederhana. Oke, ya kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting happy.